Baik, selamat pagi, siang, malam Bapak. Perkenalkan saya Gisela Findiani, harapan dengan nomor 40011. Kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus rantai pasok UMKM di platform e-commerce, yang dimana ini berhubungan dengan mata kuliah yang saya sedang lanjutkan, analisis rantai pasok. Yang pertama, ini dari latar belakangnya. UMKM saat ini itu kan sangat bergantung pada platform e-commerce untuk meningkatkan penjualan. Namun ketika ada promo, biasanya flash sale, live streaming, atau gratis ongkir, atau PD campaign tuh permintaan jadi melonjak drastis. Masalahnya kapasitas produksi atau stok UMKM itu sering tidak siap menghadapi lonjakan tersebut. Ditambah lagi ketergantungan pada supplier bahan baku, meningkatkan resiko produksi. Akibatnya muncul backlog, keterlambatan pengiriman, komplain pelanggan, hingga penurunan reputasi toko. Hal ini menunjukkan perlunya desain sistem rantai pasok yang lebih tangguh. Nah, berikut ini adalah rantai pasok dalam kasus ini terjadi dari beberapa tahap. Misal, ada supplier, produksi, stok, packing, ekspedisi, dan konsumen. Nah, artinya kalau gangguan dari satu titik akan berdampak pada seluruh sistem karena supply chain bersifat terintegrasi. Lanjut, di sini kan penjualan tuh meningkat nih, signifikan gitu saat flash sale, live streaming, atau promo gratis ongkir, PD campaign, ataupun kayak konten kreator campaign gitu ya. Nah, lonjakan ini tuh sebenarnya menjadi peluang, tetapi jika sistemnya tidak siap, justru menjadi sumber masalah operasional. Kayak berikut di sini grafik permintaan versus kapasitas. Pada grafik ini terlihat bahwa saat hari normal permintaan masih dalam batas kapasitas. Namun saat promo, permintaan melonjak hingga jauh melebihi kapasitas produksi. Nah, di sini tuh terjadi mismatch antara demand dan capacity yang menjadi akar munculnya backlog. Nah, gangguannya tuh enggak cuma satu titik gitu, gangguannya tuh banyak di beberapa titik. Misalnya ada di sini pertama di supplier ketika bahan baku tidak stabil. Yang kedua di internal, produksinya, kapasitasnya juga tidak mencukupi, yang gitu. Yang ketiga ada di pengiriman, ketika pesanannya menumpuk, terlambat dikirim gitu. Di sini disebut gangguan supply chain secara sistematik biasanya. Nah, dampak masalahnya ini tuh bikin dampak operasionalnya tuh kayak lumayan jadi terlambat. Kayak misal, biasanya orderan 50-80 kita tuh daily-nya masih bisa. Tapi karena hari itu ada lonjakan permintaan karena campaign, nah itu tuh jadi kayak 120 orderan per hari atau bisa sampai 200 orderan per hari. Yang dimana tuh bikin jadi terlambat pengirimannya. Terus udah gitu, karena kita mencari kecepatan gitu ya, biasanya juga bahkan ada saja kesalahan packing-nya gitu. Jadi kesalahan packing juga jadi meningkat, lembur tenaganya juga ada gitu. Nah, dari dampak dari pelanggannya juga lumayan banyak nih. Dari rating toko menurun pasti karena kita keterlambat pengiriman tuh udah kena di rating toko. Terus komplain meningkat kayak bakalan nanya kan pelanggan tuh, "Lah, ini mah lama," gitu ya. Nah, itu tuh yang bikin komplain lumayan meningkat. Terus yang ketiga, kehilangan pelanggan tetap. Pastinya dia bakalan cari penjual atau yang dia distributor yang dia percaya untuk yang kayak pengirimannya cepat sampai gitu, karena dia juga mungkin butuh barangnya dengan cepat. Terus yang ketiga, ada dampak finansial. Kayak kenaikan biaya operasional 20-30% gitu pastinya karena kan kayak tadi ya, di dalam operasional tuh ada beberapa peningkatan penambahan kerja. Kayak lembur lah, terus udah gitu kesalahan juga mungkin bakalan jadi uang yang rugi gitu ya. Terus juga ada pembatalan orderan nih, pembatalan order yang, mmm, udah di-order ternyata kita salah salah target nih, misal gitu. Terus udah gitu ada margin keuntungan turun, ini karena turun karena adanya kenaikan biaya operasional biasanya. Terus juga ada lagi, finansial lainnya adalah ketika orderan naik, banyak gitu ya, kita tuh belum tentu bisa ambil semuanya karena uangnya ada nggak gitu kan. Kadang, finansial juga berdampak seperti itu. Terus pihak yang terdampaknya tuh pastinya bukan bukan cuman UMKM, tapi juga pelanggan, supplier, terus juga kurir logistik dan platform e-commerce-nya yang bikin jadi kayak, "Jangan dibelanja di toko ini deh, platform ini deh, lumayan lama nih kalau dia lagi campaign," misal gitu. Karena saya pun merasakan sebagai penjual maupun sebagai pembeli gitu juga saya punya opini yang sama.
Terus solusi saat masalah terjadi langkah yang saya ambil, itu prioritasin orderan lama pastinya, karena, eee, ya dia udah ngantri duluan kan gitu, siapa yang ngantri duluan. Terus yang kedua, rekrut tenaga sementara. Nah, ini rekrut tenaga sementara sebenarnya, juga kalau misalkan kayak kita nggak punya privilege untuk mencari tenaga yang sudah handal juga lumayan jadi bikin masalah gitu. Karena kan, rekrut tenaga juga nggak bisa sembarangan yang nggak bisa kerja apa-apa, yang belum punya pengalaman misalnya gitu. Terus kita lagi di dalam kondisi yang, lagi banyak orderan gitu, terus dia nggak bisa apa-apa, itu yang siapa yang mau ngajarin, nggak ada waktu gitu kan. Nah ini juga biasanya karena rekrut tenaga sementara tidak ada, biasanya lebih ke lembur yang dikasih ke tenaga gitu. Jadi akhirnya lemburnya yang harus dikontrol. Terus udah gitu batasi promo sementara. Nah, batasi promo sementara yang saya lakukan adalah, kayak pembelian beberapa produk yang tadinya lumayan hype nih, lagi hari ini, paling tingginya penjualan di water filter. Nah, water filter-nya, promonya saya turunin kayak misalkan orang cuma bisa beli satu-satu gitu. Atau yang kedua adalah promo promo yang saya lakukan adalah promonya tetap berjalan, orang-orang tetap bisa beli dengan sepuasnya yang dia bisa, tapi diganti dengan pre-order. Jadi ketika ada campaign berlangsung, saya sudah, saya udah dapat nih orderan yang hari itu dikirim, tapi karena udah kewalahan, nggak bisa kekirim selanjutnya dan bakalan kalau nggak kekirim kita bakalan kena penalti. Nah, itu tuh langsung diubah di dalam, sistem di e-commerce-nya, langsung di pre-order gitu. Misalkan hari itu dia yang beli, ya bakalan bisa dikirim pre-order per 7 hari baru dikirim, atau per 10 hari baru dikirim. Itu juga lumayan menguntungkan gitu. Terus komunikasi transparan ke pelanggan, ini juga, harus wajib saat masalah terjadi karena, pelanggan atau customer juga bakalan tanya kan, "Produk saya sudah sampai mana?" Eee, "Kok nggak nyampe-nyampe barangnya?" Yang kayak gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongnya bohong, itu malah jadi bikin menekan kita tuh jadi terus bohong dan akhirnya dia pun dia pun sebenarnya udah tahu masalahnya, mungkin karena campaign lagi rame, tapi karena kita bohong dia jadi punya trust issue gitu sama si penjual. Nah, lebih baik transparan kayak misal, "Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, eee kami ada overload pengiriman," mungkin gitu kan. Jadi bakalan ada keterlambatan pengiriman bisa 3 sampai 5 hari, estimasi sampainya kalau misalkan 3 sampai 5 hari kamu tidak menerima pesanannya, kamu bisa ajukan ke sistem untuk melakukan pengembalian barang. Bahwa, barang yang kamu pesan tuh belum sampai. Itu juga sebagai komitmen, penjual untuk, menjaga kepercayaan pelanggan gitu. Terus tadi terakhir ini ada koordinasi ulang dengan supplier. Nah, ini juga koordinasi untuk tanya, yang tadi kita udah buat pre-order yang udah kita batasin, ada nggak barang kita? Karena kan, penjualan meningkat ya. Otomatis, stok yang seharusnya buat besok-besok, ternyata kemakan sama yang buat campaign. Nah, kita nggak tahu kan besoknya bakalan ada stok lagi nggak, atau malah melebihi dari stok. Jadi kita bakalan tanya, "Ini ada nggak ya? Gue kalau pesen segini," gitu. Nah, ini yang harus dikoordinasi ulang sama supplier, karena kadang supplier-nya pun mungkin ada, tapi juga dia punya keterlambatan pengiriman karena dia nggak cuma kirim ke satu distributor, mungkin dia kekirim, banyak distributor, banyak penjual lain gitu. Karena kan tujuan utamanya tuh sebenarnya kalau solusi yang setelah masalah terjadi, itu kan meminimalkan kerugian sama menjaga kepercayaan pelanggan gitu. Lanjut, ada di tindakan pencegahan jangka panjang. Kayak yang pertama, strateginya memiliki 2 supplier cadangan. Nah, ini tuh wajib banget, karena kalau kita ngandelin satu, terus satunya kosong, kita nggak bisa jualan. Terus yang kedua, safety stok bahan baku. Ini kalau misalkan penjualannya kayak saya yang barangnya udah jadi, mungkin bukan stok bahan baku gitu ya. Tapi kalau yang kayak, jualnya baju, jualnya itu kan dia perlu bahan baku yang dia punya stok. Kirim ke supplier, kirim ke tukang jahit gitu, buat bisa nggak ngejahit ini gitu kan. Nah itu yang safety stock-nya yang harus ada. Nah kalau di yang barang jadi, mungkin lebih ke, tadi kayak buffer stok sama gitu, buffer inventory sama. Terus udah gitu ada forecasting berbasis data penjualan. Nah ini tuh juga penting buat, pengambilan keputusan, ketika pesen barang, ketika, order barang atau PO 1 tahun biasanya tuh. Ada order PO untuk ke supplier selama 1 tahun tuh pengennya nanti setiap bulan ini mau diturunin berapa pieces gitu.
Terus ada perencanaan kapasitas produksi. Nah, ini juga penting, kayak, kan kita udah tahu campaign-campaign kita gitu ya, terus udah gitu kita harus punya, apa ya, wawasan yang kayak, ini perencanaannya gimana nih, produksinya, si produksinya, eee ready nggak nih kalau misalkan nanti tanggal kembar, terus kalau produksinya segini ada nggak dananya nih, perencanaannya nih, gitu. Karena kan perencanaan kapasitas produksi ini nggak cuma tentang bahannya, tapi juga dananya, gitu. Terus ada SOP packing standar. Nah, SOP packing standar ini yang saya lakukan adalah, dalam jangka panjang ini, karena kan, SOP itu terbiasa bisa karena terbiasa dan akhirnya itu tuh kayak jadi punya habit, gitu. Nah, kalau misalkan tiba-tiba kita carinya kecepatan, kadang juga SOP tuh jadi agak goyang gitu, nggak sesuai gitu. Jadi kalau misalkan karena kita udah kebiasaan, SOP itu berjalan, tiba-tiba adanya, lonjakan orderan, kecepatan itu, bukan yang kayak kecepatan terburu-buru gitu, jadi kecepatan dengan ketepatan gitu. Terus lanjut ada sistem inventory digital. Nah, karena ini kan, penjualan berbasis e-commerce digital gitu. Kalau misalkan ini pun nggak cocok sama yang ada di gudang, itu juga bermasalah. Karena kalau misalkan di online habis nih 100, produk, habis. Tapi ternyata di gudang banyak gitu. Nah, kadang misal admin kadang bingung kayak, "Aduh, ada yang mau beli tapi di sini habis di stoknya," gitu kan. "Mau gimana ya, mohon maaf deh stoknya habis." Ternyata pas lagi stok ada stoknya yang kayak gitu. Itu yang juga harus coba perhatiin, sebagai tindakan pencegahan jangka panjang. Terus evaluasi performa supplier. Nah, ini juga, yang saya lakukan adalah kayak, mmm kan supplier itu kita nggak mengandalkan cuma 2 misalnya udah punya 2 tapi ternyata kita juga perlu cari pasar yang, jangan-jangan pasarnya tuh sebenarnya udah goyang harganya, tapi karena kita udah langganan ambil, dia menggunakan harga lama, padahal sebenarnya udah turun atau mungkin udah naik gitu. Ada plus minusnya, jadi mungkin boleh dicari, supplier-supplier lain buat jadi, apa ya, backing-an gitu. Mungkin juga pengen lihat kualitasnya, ternyata kualitasnya sama aja dengan harganya yang segini, terus misalkan ternyata bisa, bayar tempo gitu ya, dan dia banyak banyak, keuntungan yang bisa kita ambil ya, kenapa enggak gitu. Jadi evaluasi performa supplier juga perlu dan penting dalam tindakan pencegahan jangka panjang. Lanjutnya ada simulasi lonjakan permintaan. Nah, yang saya lakukan ketika simulasi lonjakan permintaan biasanya adalah saya sudah ready pada produk-produk yang sudah siap, misal kayak water filter sekotak gitu ya. Saya udah packingin, saya udah ini jadi kalau misalkan ada orderan yang tiba-tiba dar gitu meledak, eee, banyak, tinggal saya tempelin label, bisa kirim di hari yang sama. Jadi saya tidak ada keterlambatan pengiriman gitu, karena saya, eee, apa, mencegah itu. Karena kan sistemnya ini harus tahan terhadap ketidakpastian gitu kan, gitu. Lanjut, nah ini pun sama, sama dengan apa ininya, poin-poinnya, cuman ini agak saya masukin isinya seperti itu, kayak ada tujuan-tujuannya juga, buat apa kalau perencanaan kapasitas, buat apa SOP, buat apa sistem. Nah, tadi yang sebelumnya sudah saya coba jelaskan. Selanjutnya adalah di kesimpulan. Nah, di kesimpulan ini Di kesimpulan ini tuh kasus UMKM tuh, di kamar sini menunjukkan bahwa masalah rantai pasok tidak hanya disebabkan oleh lonjakan permintaan, tapi juga oleh desain sistem yang belum siap menghadapi ketidakpastian. Kayak gangguan terjadi di hulu sampai hilir, kayak di supplier yang tidak stabil, atau proses internal, misal kayak di kapasitas produksi yang, terbatas, atau kapasitas-kapasitas yang lainnya yang terbatas, kayak uangnya yang terbatas, gudangnya yang terbatas, seperti itu. Terus dan di hilir tuh kayak di backlog pengiriman gitu kan, yang akhirnya saling mempengaruhi satu sama lain. Dampaknya tidak hanya keterlambatan pesanan, tapi juga pada biaya operasional, reputasi toko, dan keberlanjutan usaha. Eee, Hal ini tuh membuktikan bahwa rantai pasok merupakan sistem yang terintegrasi, di mana tuh gangguan kecil dapat berkembang menjadi masalah besar jika tidak dikelola dengan baik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.